Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Badriah. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pemodelan Vargas pada data inflasi, indeks harga konsumen, dan nilai tukar ekspor-impor Provinsi Sulawesi Tengah. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Nur Eni SSI MSI selaku dosen pembimbing 1 saya, kepada Ibu Lilis Handayani SSI MSI selaku dosen pembimbing 2 saya, kepada Pak Muhammad Fajri SSI MSI selaku dosen penguji 1 saya, kepada Ibu Fajriani STMSI selaku dosen penguji 2 saya, dan kepada Ibu Nurul Fiskia Gamayanti SSI MStat selaku dosen penguji 3 saya. Latar belakang. Perekonomian negara merupakan salah satu faktor penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Semakin banyak peningkatan kegiatan perekonomian, maka akan semakin banyak pula transaksi keuangan yang dilakukan. Beberapa kegiatan perekonomian yang saling berpengaruh dan menjangkau luas hingga mencapai sektor pada suatu negara, diantaranya yaitu inflasi, indeks harga konsumen, dan nilai tukar ekspor-impor. Inflasi merupakan proses kenaikan harga-harga umum secara terus-menerus. Inflasi juga berhubungan erat dengan IHK, karena jika IHK berubah naik, maka disebut dengan inflasi. Inflasi juga dipengaruhi oleh situasi perdagangan internasional, yaitu ekspor dan impor. Ekspor merupakan salah satu kegiatan ekonomi andalan penduduk dunia yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan impor diperlukan untuk mengatasi kenaikan permintaan dalam negeri dengan memanfaatkan kebijakan impor. Berdasarkan rilis PPS Sulawesi Tengah tahun 2020, pada bulan Juni inflasi gabungan 2 kota sebesar 0,43% dan IHK sebesar 0,34% untuk kota Palu dan 0,77% untuk kota Luwu. Pada bulan Juni, total nilai ekspor sebesar 486,20 juta US dollar dan total nilai impor sebesar 148,66 juta US dollar. Inflasi IHK dan nilai tukar ekspor-impor memiliki dampak yang cukup besar bagi perekonomian negara, sehingga peran pemerintah dalam mengevaluasi kestabilan dan kebijakan kegiatan perekonomian sangat diperlukan. Oleh karena itu, diperlukan analisis untuk mengetahui pergerakan keterkaitan inflasi, IHK, dan nilai tukar ekspor-impor. Terdapat berbagai macam metode untuk menganalisis pergerakan pada suatu data. Salah satunya yaitu metode vektor autoregresif dengan generalis autoregressive conditional heteroscedasticity atau yang disingkat dengan Vargas. Metode ini telah dikembangkan lebih jauh, diterapkan dan digunakan untuk memodelkan data runtun waktu multivariat yang mengalami masalah heteroskedastisitas. Metode Vargas sebelumnya sudah digunakan dalam penelitian pendekatan metode Vargas pada pemodelan keterkaitan indeks harga konsumen gabungan, kurs dolar Amerika, dan harga emas dunia yang dilakukan oleh Fikriya dan kawan-kawan tahun 2017. Selain itu, terdapat juga penelitian lain yang seperti di layar. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pergerakan keterkaitan inflasi, indeks harga konsumen, dan nilai tukar ekspor-impor Provinsi Sulawesi Tengah dengan menggunakan pendekatan model Vargas. Tujuan penelitian, berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dalam penelitian ini adalah menentukan pergerakan keterkaitan inflasi, indeks harga konsumen, dan nilai tukar ekspor-impor. Harapkan dari penelitian ini adalah 1. Menambah dan mengembangkan wawasan ilmu statistika dari penerapan metode
metode faktor autoregresif dengan generalis autoregresif conditional heteroscedasticity atau yang disingkat Vargash. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah, masyarakat, dan pihak tertentu dalam mengatur kestabilan dan kebijakan kegiatan perekonomian dengan adanya pengaruh Vargash pada inflasi, indeks harga konsumen, dan nilai tukar ekspor-impor di Provinsi Sulawesi Tengah. Tinjauan pustaka. Inflasi. Secara sederhana, inflasi dapat diartikan sebagai kenaikan harga secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Sehingga ketika terjadi peningkatan harga secara terus-menerus juga dapat berdampak baik bagi perekonomian Indonesia, tapi masih dalam batas waktu yang telah ditentukan. Laju inflasi dapat diukur dengan menggunakan rumus berikut. Indeks harga konsumen atau IHK. IHK ini dapat memberikan informasi mengenai perkembangan rata-rata perubahan harga barang dan jasa yang umumnya dikonsumsi oleh rumah tangga dalam kurun waktu dan wilayah tertentu. Indeks harga konsumen dapat dihitung menggunakan rumus berikut. Ketiga, nilai tukar ekspor-impor. Ekspor merupakan proses barang dan jasa ke pasar luar negeri, sehingga setiap transaksinya dapat menghasilkan devisa bagi negara yang melakukan ekspor. Sedangkan impor merupakan proses barang dan jasa ke dalam pasar suatu negara untuk baik kebutuhan konsumsi maupun barang modal produksi di dalam negeri. Analisis runtun waktu. Analisis runtun waktu merupakan analisis sekumpulan data dalam periode waktu yang lampau yang berguna untuk mengetahui atau meramalkan kondisi masa mendatang. Sedangkan menurut ATI, runtun waktu untuk menemukan pola variasi masa lalu yang dapat dipergunakan untuk memperkirakan nilai masa depan dan membantu dalam memanajemen operasi serta membuat perencanaan. Vektor autoregresif atau yang disingkat dengan VAR adalah model runtun waktu ekonometrika yang dapat digunakan untuk menjelaskan perubahan data. Model VAR merupakan perluasan dari model R pada model runtun waktu univariat. Model VAR umumnya dapat dilihat sebagai berikut. Terdapat beberapa pengujian yang dilakukan dalam metode VAR ini, yaitu ada uji stasioner, ada diferensi, ada uji lak optimal, dan uji stabilitas. Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Salah satu cara mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas adalah dengan melakukan uji White. Uji White dapat dilakukan dengan meregresikan residual kuadrat dengan variabel dependen dan variabel independen kuadrat dengan perkalian. Yang terakhir yaitu generalis autoregressive conditional heteroscedasticity atau yang disingkat dengan GARCH. Model GARCH merupakan perkembangan dari model ARCH. Model yang dibangun untuk menghindari ordo yang terlalu tinggi pada model ARCH dengan berdasar pada prinsip parsimoni atau memilih model yang lebih sederhana, sehingga akan menjamin variansnya selalu positif. Berikut merupakan model dari GARCH. Ini merupakan kerangka pikir dari penelitian saya. Yang pertama dengan mengumpulkan data, lalu melakukan statistika deskriptif, kemudian melakukan pengujian stasioner. Jika data tidak stasioner, maka akan dilakukan diferensi. Jika data stasioner, maka dilakukan lagi pengujian lak optimum, kemudian melakukan pengujian stabilitas, kemudian pengujian kausalitas, pengujian heteroskedastisitas, dan pemilihan model Vargash terbaik. Metode penelitian, lokasi dan tempat penelitian. Lokasi pengambilan data dilakukan di kantor Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Sulawesi Tengah. Dan tempat penelitian dilakukan di Laboratorium Statistika Terapan, Program Studi Statistika, Jurusan Matematika FMIPA Unpad. Populasi dan sampel penelitian. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah data inflasi, indeks harga konsumen, dan IHK.
dan nilai tukar ekspor impor Provinsi Sulawesi Tengah. Sedangkan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah data inflasi, data IHK, dan nilai tukar ekspor impor Provinsi Sulawesi Tengah dari bulan Juni 2014 sampai Januari 2021. Prosedur pengambilan data. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan data bulanan. Variabel-variabel yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu inflasi, indeks harga konsumen, dan nilai tukar ekspor impor. Analisis data. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan software FU9 dengan tahapan-tahapan sebagai berikut. 1. Mengumpulkan data. 2. Menghitung statistika deskriptif. 3. Melakukan pengujian stasionaritas. 4. Melakukan differencing. 5. Melakukan pengujian lag optimum. 6. Melakukan pengujian stabilitas. 7. Melakukan pengujian heterokedastisitas. 8. Menentukan model Vargas terbaik. Kemudian interpretasi hasil. Ini merupakan hasil dan pembahasan dari penelitian saya. Yang pertama, statistika deskriptif. Data yang digunakan merupakan data bulanan dari inflasi, IHK, ekspor dan impor di Provinsi Sulawesi Tengah periode Juni 2014 sampai Januari 2021. Berdasarkan gambar di samping, diketahui bahwa pergerakan data inflasi di Provinsi Sulawesi Tengah selama periode Juni 2014 sampai Januari 2021 mengalami perubahan yang cukup stabil dan dari waktu ke waktu. Hal ini dapat terlihat pada awal periode Juni 2014, nilai inflasi berada pada angka 0,94%. Dan pada akhir periode Januari 2021, nilai inflasi berada pada angka 0,25%. Selain itu, pada grafik terlihat nilai inflasi tertinggi terjadi pada bulan Desember 2014, yaitu 2,86%, dan nilai inflasi terendah terjadi pada bulan Februari 2015, yaitu minus 1,84%. Berdasarkan gambar di samping, diketahui bahwa data IHK di Provinsi Sulawesi Tengah selama periode Juni 2014 sampai Januari 2021 mengalami kenaikan dalam jangka waktu yang cukup panjang, yaitu dari bulan Juni 2014 sampai Desember 2019, dan mengalami penurunan pada bulan Januari 2020. Selain itu, pada grafik terlihat nilai IHK tertinggi terjadi pada bulan Desember 2019, yaitu 144,4, dan nilai IHK terendah terjadi pada bulan Januari 2020, yaitu 104,96. Begitu pula untuk hasil-hasil dari grafik dari ekspor dan impor. Kemudian uji stasioner. Berdasarkan gambar grafik di atas, dapat dideteksi adanya indikasi stasionaritas dan tidak dari data secara visual dengan melihat pola datanya. Pada gambar 4.5 dilihat data inflasi memiliki pola data yang cenderung konstan. Hal ini dikarenakan pola sebaran data berada di sekitar nilai rata-ratanya. Pada data yang konstan, bisa dikatakan memiliki keadaan yang stasioner, sedangkan pada data IHK, ekspor dan impor memiliki pola data tren. Hal ini ditandai dengan adanya kenaikan pada data dalam jangka waktu yang panjang. Pola data tren bisa dikatakan memiliki keadaan yang tidak stasioner, oleh karena itu diperlukan pengujian akar unit lanjutan, yaitu tahap differencing. Nah, ini merupakan grafik secara visual dari data IHK, dari data inflasi, IHK, ekspor, dan impor yang memiliki pola data yang konstan setelah dilakukan tahap differencing. Hal ini dikarenakan pola sebaran data sudah berada di sekitaran nilai rata-ratanya. Pada data yang konstan, bisa dikatakan memiliki keadaan yang stasioner, sehingga data inflasi, IHK, ekspor, dan impor sudah stasioner pada tahap differencing. Akan tetapi, melihat stasioneritas dari grafik dan pola data yang dibentuk, belum bisa dipastikan validitasnya, sehingga harus dilakukan pengecekan lanjutan menggunakan uji stasioner akar unit lanjutan, yaitu uji ADF. Berdasarkan tabel di samping,
Hasil uji ADF menunjukkan bahwa pada variabel inflasi memiliki nilai ADF statistik lebih kecil dari nilai kritis dalam taraf nyata 5%, yaitu minus 8,3777,34 kurang dari minus 2,89, atau dapat dilihat juga nilai p-value 0,00 kurang dari nilai alfanya, artinya data bersifat stasioner. Sedangkan pada variabel IHK memiliki nilai ADF statistik lebih besar dari nilai kritis dalam taraf nyata 5%, yaitu minus 1,53 lebih besar dari minus 2,89, atau dapat dilihat juga nilai p-value 0,51 lebih besar dari 0,05, artinya data bersifat tidak stasioner. Selain itu, pada data variabel ekspor memiliki nilai ADF statistik lebih besar dari nilai kritis dalam taraf nyata 5%, yaitu 0,06 lebih besar dari minus 2,899, atau dapat dilihat juga nilai p-value 0,96 lebih besar dari alfa 0,05, artinya data bersifat tidak stasioner. Dan begitu pula juga pada variabel impor memiliki nilai ADF statistik lebih besar dari nilai kritis dalam taraf nyata 5%, yaitu minus 2,5395 lebih besar minus 2,89, atau dapat dilihat juga nilai p-value 0,11 lebih besar dari alfa 0,05, artinya data bersifat tidak stasioner. Dari keempat variabel tersebut, hanya ada satu variabel yang sudah stasioner. Oleh karena itu, perlu pengujian akar linear lanjutan, yaitu tahap differencing. Dari tabel di samping menunjukkan bahwa pada variabel inflasi memiliki nilai ADF statistik lebih kecil dari nilai kritis dalam taraf nyata 5%, yaitu minus 837, minus 289, atau dapat dilihat juga nilai p-value 0,00 lebih kecil dari alfa 0,05, artinya data bersifat stasioner. Begitu juga pada variabel IHK, ekspor dan impor yang memiliki nilai p-value sudah kurang dari alfanya. Oleh karena itu, diperlukan pengujian. Yang ketiga, uji lag optimum. Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui hasil identifikasi untuk kelima lag yang telah dicobakan. Nilai AIC terkecil terdapat pada lag 1, yaitu sebesar 31,71, sehingga model VAR yang digunakan adalah VAR lag 1 atau VAR 1. Berikut merupakan model dari VAR 1 yang terbentuk dari inflasi. Berdasarkan persamaan model di atas, dapat dilihat bahwa perubahan nilai inflasi dipengaruhi oleh nilai inflasi, IHK, ekspor dan impor pada periode sebelumnya. Jika inflasi periode 1 bulan sebelumnya berubah 1 satuan persen, maka akan mengurangi nilai inflasi sebesar 0,39%. Jika IHK periode 1 bulan sebelumnya berubah 1 satuan, maka akan mengurangi nilai inflasi sebesar 0,03%. Jika ekspor periode 1 bulan sebelumnya berubah 1 satuan juta US dollar, maka akan meningkatkan nilai inflasi sebesar 0,002%. Dan jika impor periode 1 bulan sebelumnya berubah 1 satuan juta US dollar, maka akan meningkatkan nilai inflasi sebesar 0,001%. Hal ini menunjukkan bahwa nilai inflasi dan IHK pada periode sebelumnya tidak mendorong peningkatan nilai inflasi periode saat ini, sedangkan nilai ekspor dan impor pada periode sebelumnya dapat mendorong peningkatan nilai inflasi periode saat ini. Begitu pula pada model-model yang lainnya. Ya, kemudian uji stabilitas. Berdasarkan tabel di samping, diketahui bahwa nilai modulus pada berbagai root lebih kecil dari 1, sehingga dapat disimpulkan bahwa VAR 1 sudah stabil. Selain itu, dengan menggunakan metode grafik pada gambar 4.7, terlihat pula bahwa titik-titik arusnya semua berada di dalam unit circle, sehingga hal ini menunjukkan bahwa VAR 1 yang digunakan sudah stabil.
Kemudian uji heterokedastisitas. Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui model VAR 1 dari inflasi, IHK, ekspor, dan impor mengalami masalah heterokedastisitas. Hal ini dibuktikan dari model VAR 1, inflasi yaitu nilai p-value 0,01 kurang dari alfanya. Karena terdapat masalah heterokedastisitas pada model VAR 1, maka akan dilakukan analisis lanjutan yaitu pemodelan Vargaard. Nah, pemodelan Vargaard pada tabel di samping dapat diketahui nilai koefisien dari masing-masing model Vargaard yang telah dibentuk dan pada tabel 4.7 diketahui bahwa VAR 1 Gard 12 merupakan model terbaik dari model inflasi karena memiliki nilai AIC terkecil yaitu 2,66 sehingga model yang terbentuk yaitu sebagai berikut. Berdasarkan persamaan di atas dapat dilihat bahwa nilai varian residual dari model GAR 12 inflasi dipengaruhi oleh kuadran residual satu periode sebelumnya sebesar minus 0,08 dan kuadran residual dari periode sebelumnya sebesar 0,53. Selain itu, model tersebut juga dipengaruhi oleh varian residual satu periode sebelumnya sebesar 0,059. Ya, berdasarkan tabel di samping dapat diketahui nilai koefisien dari masing-masing model Vargaard yang telah terbentuk. Dan pada tabel 4.9 diketahui bahwa VAR 1 GAR 11 merupakan model terbaik dari model IHK karena memiliki nilai AIC terkecil yaitu 5,89 sehingga model yang terbentuk yaitu sebagai berikut. Dan untuk pemodelan pada ekspor diketahui bahwa VAR 1 GARS 22 merupakan model yang terbaik dari model ekspor karena memiliki nilai EC terkecil yaitu 10,8708. Dan yang terakhir adalah pemodelan untuk impor. Diketahui bahwa VAR 1 GARS 12 merupakan model terbaik dari model impor karena memiliki nilai EC terkecil yaitu 11,32. Dari model di atas dari semua model di atas dapat kita artikan bahwa kondisi varian residual tidak hanya mempengaruhi oleh kuadran residual saja, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi varian residual periode sebelumnya, sehingga model lebih tepat menggunakan GARD. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan, berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa pergerakan keterkaitan nilai inflasi, indeks harga konsumen, dan nilai tukar ekspor impor sebagai berikut. Nilai inflasi dapat ditingkatkan oleh nilai ekspor dan impor pada periode 1 bulan sebelumnya, sedangkan nilai inflasi dapat diturunkan oleh nilai inflasi dan IHK pada periode 1 bulan sebelumnya. Nilai IHK dapat diturunkan oleh nilai inflasi, IHK, ekspor, dan impor pada periode 1 bulan sebelumnya. Nilai ekspor dapat ditingkatkan oleh nilai IHK dan impor pada periode 1 bulan sebelumnya, sedangkan nilai ekspor dapat diturunkan oleh nilai inflasi dan ekspor pada periode 1 bulan sebelumnya. Yang terakhir, nilai impor dapat diturunkan oleh nilai inflasi, IHK, ekspor, dan impor pada periode 1 bulan sebelumnya. Saran yang dapat diberikan untuk penelitian selanjutnya adalah dapat mencoba dan membandingkan metode lain untuk data yang bersifat heterokedastisitas, sehingga bisa mengatasi data runtun waktu yang memiliki masalah heterokedastisitas dengan lebih baik. Berikut merupakan daftar pustaka yang saya gunakan. Terima kasih saya ucapkan kepada semuanya. Syukron, jazakumullahu khairan.